Iki kudune damkar iki. Mbak, wi. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Just a feeling that I want you behind because it's something that is on. You're on my mind, I guess it goes that. We can go over time. We can move fast, then rewind. When you put your body on mine and collide, collide. A few moments later. Perkenalkan, nama saya Manal. Kali ini saya akan menjelaskan sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Sistem pemerintahan merupakan serangkaian cara yang digunakan suatu negara untuk mengatur segala yang berhubungan dengan kepemerintahan dan kenegaraan. Sistem pemerintahan juga banyak jenisnya, yaitu sistem parlementer semu, dan sistem presidensial. Nah, sistem pemerintahan parlementer adalah sistem pemerintahan yang kekuasaan eksekutif bertanggung jawab langsung ke badan legislatif. Ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer yaitu raja atau ratu sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Setiap anggota kabinet merupakan anggota parlemen terpilih. Kabinet memiliki hak konstitusional untuk membubarkan parlemen dengan alasan tertentu sebelum periode kerjanya berakhir. Waktu pemilihan umum ditentukan kepala negara berdasarkan masukan Perdana Menteri. Yang kedua, ada sistem pemerintahan parlementer semu. Sistem parlementer semu atau kuasi parlementer adalah sistem parlemen yang mempunyai peran penting dalam menentukan kekuasaan pemerintah meski kedudukannya terbatas. Sistem pemerintahan kuasi parlementer pernah diterapkan di Indonesia pada masa Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer semu yaitu kekuasaan Perdana Menteri masih ada campur tangan Presiden. Kabinet dibentuk oleh Presiden dan bukan parlemen. Pengangkatan Perdana Menteri dilakukan oleh Presiden. Parlemen tidak memiliki hubungan kerja khusus dengan pemerintah, sehingga pengaruh DPR terhadap pemerintah terbatas. Presiden Republik Indonesia Serikat merangkap tugas sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Nah, yang terakhir ada sistem pemerintahan presidensial. Macam-macam sistem pemerintahan Indonesia berikutnya ada presidensial yang saat ini diterapkan. Presidensial adalah sistem pemerintahan dengan presiden yang memiliki tugas rangkap sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sistem pemerintahan presidensial yaitu pemerintah dan negara dipimpin langsung oleh presiden. Presiden mempunyai kuasa untuk menentukan menteri-menteri sebagai bawahannya. Tugas menteri bertanggung jawab langsung kepada presiden. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen. Presiden bertanggung jawab pada konstitusi. Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum atau pemilu. Sementara masa jabatan presiden ditentukan oleh parlemen. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later.
saya Zaskia Sumania dari kelas 8A. Saya akan menjelaskan tentang sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak pada suatu struktur organisasi. Pengambilan keputusan dalam sentralisasi yaitu secara terpusat. Sentralisasi peran yang digunakan pada pemerintahan lama Indonesia sebelum adanya otonomi daerah. Apa saja sih kelebihan dari sentralisasi? Yang pertama adalah lebih mudah untuk menerapkan kebijakan umum dari praktik untuk bisnis secara keseluruhan. Yang kedua, mencegah bagian lain dari bisnis menjadi terlalu mandiri. Yang ketiga, lebih mudah untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan dari pusat. Yang keempat, lebih cepat pengambilan keputusan, lebih mudah untuk menunjukkan kepemimpinan yang kuat. Apa saja sih kekurangan sentralisasi? Yang pertama adalah manajer lokal cenderung jauh lebih dekat dengan kebutuhan pelanggan. Yang kedua, kurangnya otoritas turun hierarki mungkin mengurangi motivasi manajer. Yang ketiga, layanan pelanggan tidak mendapat manfaat dari fleksibilitas dan kecepatan dalam pengambilan keputusan lokal. Contoh sentralisasi adalah yang pertama, bagian lembaga keamanan negara seperti TNI melindungi NKRI dari 3 titik pusat, yaitu udara, darat, dan laut. Yang kedua, Bank Indonesia yang menjadi pusat dari semua pengaturan kebijakan moneter dan juga fiskal. Berikut, desentralisasi. Desentralisasi adalah proses distribusi kekuasaan dan kewenangan pemerintahan ke daerah-daerah. Kelebihan desentralisasi yaitu yang pertama, harus meningkatkan motivasi staf. Yang kedua, keputusan yang dibuat lebih dekat dengan pelanggan. Yang ketiga, konsisten dengan bertujuan menyanjung hierarki. Yang kekurangan desentralisasi yaitu yang pertama, pengambilan keputusan tidak selalu strategis, dan yang kedua, sulit untuk mencapai kontrol keuangan yang ketat atau risikonya biaya. Contoh desentralisasi adalah Dinas Pendidikan menjadi pengatur bagaimana pola pendidikan yang akan dijalankan. Terima kasih, sekian dari saya penjelasan tentang sentralisasi dan desentralisasi. A few moments later. Perkenalkan, nama saya Meriza Salwasasabila dari kelas 8A. Di sini saya akan menjelaskan Lembaga Negara Indonesia. Lembaga Negara Indonesia adalah lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, atau peraturan yang lebih rendah. Lembaga ini dibuat oleh negara, dari negara, dan untuk negara sehingga dapat membentuk suatu pemerintahan. Pengertian lembaga negara secara sederhana, lembaga negara adalah institusi yang melengkapi sebuah pemerintah agar menjadi satu kesatuan utuh yang terorganisasi dan saling membantu serta saling memengaruhi. Susunan lembaga pemerintah di Indonesia sendiri sering mengalami perubahan karena aspirasi rakyat. Perubahan terjadi agar pemerintahan Indonesia dapat tercegah dari penyimpangan kekuasaan dan dapat menjalankan fungsi penguasaan dan keseimbangan dengan baik. Awalnya, jenis-jenis lembaga negara terdiri dari lembaga negara yang menjalankan fungsi legislatif, parlemen, fungsi eksekutif, presiden atau perdana menteri beserta kabinetnya, fungsi yudisial atau yudikatif, lembaga peradilan. Namun, sering berjalannya waktu, lembaga-lembaga negara tidak terbatas pada ketiga fungsi tersebut, bahkan makin bertambah. Misalnya, lembaga negara yang menjalankan fungsi pertahanan, yaitu militer, lembaga negara yang menjalankan fungsi ketertiban dan keamanan, yaitu kepolisian dan sebagainya. Terima kasih.